dalam proses peristiwa-peristiwa kubur itu ada 4 peristiwa. Pertama disebut dengan dhaghtatul qabri, himpitan kuburan. Yang kedua disebut fitnatul qabri, 2 malaikat yang bertanya, Munkar dan Nakir, atau disebut dengan fitnah kubur. Yang ketiga azab kubur, dan yang keempat nikmat kubur. Kita tahu bahwa peristiwa pertama di kuburan itu adalah himpitan kubur. Setiap manusia pasti dihimpit kuburan, tidak mukmin, tidak kafir, semua kena. Mau anak bayi, mau anak dewasa, mau laki-laki, perempuan, pasti terkena himpitan. Dan himpitan kubur ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna lil qabri dhaghtatun, sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Dan himpitan kubur ini meretakkan semua tulang belulang, bahkan meretakkan semua persendian, sehingga dia akan menjerit yang tidak ada yang tahu jeritannya kecuali selain manusia dan jin. Artinya binatang-binatang mendengar. Tetapi tentu yang seperti ini berlaku kepada orang kafir. Orang kafir, orang munafik, orang fasik, ya. Tetapi himpitan kubur bagi orang-orang yang beriman adalah himpitan kebahagiaan. Sehingga para ulama ketika membicarakan tentang himpitan bagi orang-orang yang beriman itu layaknya seorang ibu saat memeluk bayinya. Karena kita semua berasal dari tanah, jadi tanah itu diibaratkan ibu kita. Jadi kalau kita masuk kuburan, dihimpit itu seolah-olah ibu sedang memeluk bayinya, tidak merasakan apapun. Makanya ketika kematian seorang sahabat yang sangat mulia, siapa dia? Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'd bin Mu'adz ini pemimpin Aus. Saat kematiannya disebutkan oleh Nabi SAW, hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaika laqad dhummatan thumma furrija anhu. Inilah orang yang karenanya arsy Allah bergetar. Jadi saat kematian Sa'd bin Mu'adz ini, arsy Allah yang besar sekali itu bergetar. Dan arsy itu kan makhluk yang paling besar, bisa bergegar karena wafatnya Sa'd ibn Mu'adz. Karenanya pintu-pintu langit dibuka, dan karenanya pula 70.000 malaikat turun dari langit menyaksikan jenazahnya. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan, kemudian dilepaskan kembali. Kalau seandainya himpitan itu sebagaimana hadis yang ma'ruf bisa meretakkan tulang belulang, memutuskan urat-urat persendian, mustahil seorang sahabat semulia Sa'd bin Mu'adz merasakan itu. Berarti himpitan yang merasakan sakit itu hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja, orang-orang munafik saja. Karena bayi yang tidak bersalah saja disebutkan dalam hadis Nabi SAW, lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadas sabi. Jika seorang selamat dari penyempitan kuburan, niscaya bayi ini akan selamat. Tapi bayi pun tidak selamat. Apa salahnya bayi? Kenapa dia dihimpit? Dosa pun tidak, kan itu ya. Berarti himpitan bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman atau bayi adalah sebagaimana seorang ibu memeluk bayinya, himpitan kasih sayang.
itu maksudnya.